Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 22 Maret 2022. Jadi cukup cantik tanggal lah ya, 22 tahun 2022. Oke, tanpa panjang lebar seperti biasa kita akan langsung aja ke pembahasan market. Sebenarnya sih nggak ada perbedaan signifikan ya antara outlook market, di mana market kalau dia ngikutin ya, kalau marketnya memang ngikutin dia punya uptrend lainnya, oke, maka kurang lebih IHSG kita ada kemungkinan retest dia punya downtrend lainnya ya. Jadi ini uptrend line, ini downtrend line, ini adalah channel up ya. Channel itu dua bagian gitu ya, dua bagian sama sisi. Nah, bukan tidak mungkin ada probably dia kemungkinan tes area-area dari dia punya garis yang bawah ini. Nah, cuman balik lagi nih, semua tergantung momentum. Tapi saya rasa ketika market sudah sentuh zona 7000, seperti yang sudah mungkin dari jauh-jauh hari, dari tahun-tahun lalu, angka psikologis yang selalu disebutkan terjadi, maka menurut saya market butuh konsolidasi. Dan ya mungkin ini yang akan kita alami. Tapi selagi dia ngikutin dia punya channel ini terus, saya rasa dia akan terus naik. Cuman ada one day dia pasti akan breakdown ke bawah. Ya, karena mungkin momentumnya let's say kayak hari ini ESA gitu ya, dia nerbitin laporan keuangan terbang 10%. Lalu minggu ini ada agenda emiten-emiten batu bara, ya Anda bisa cek jadwalnya, kemungkinan RUPS. Dan ya di dalam RUPS mungkin salah satunya pembahasan dan pengumuman tentang dividen. Nah, itu bisa jadi katalis gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi ya momentum masih ada, LK dan dividen. So ya mungkin itu juga bisa ngedrag market kita untuk naik. Dan ya kita doakan juga gitu ya, dan kita doakan juga market kita nggak kena aneh-aneh gitu ya, dan ya perang usai, semua normal, semua happy lagi gitu. Oke, lalu nextnya untuk pembahasan requestan. Sebelum itu seperti biasa kita akan sedikit bahas trade dan kita di hari ini. Yang pertama adalah Bufin. Bufin ini adalah spekulasi Goto semenjak IPO Goto itu minggu lalu resmi diumumkan tanggal, prospektus dan lain sebagainya. Kita pun di VVIP juga cepat langsung ambil tindakan, di mana kita ya salah satunya kita ada nge-swing Bufin yang relate katanya dengan Goto Financial, karena kan Bufin ini kan BFI Finance gitu ya, sektornya sama-sama keuangan. Dan yap, kita dapat udah capai TP1 dan closingnya udah OTW TP2, kita masih kawal. Ya, kita masih kawal hingga TP2 ke atas. Seperti itu. Jadi udah lumayan dapat sekitar 7% lebih. Lalu nextnya kita juga ada beberapa watchlist. Jadi di VVIP itu saya beberapa belakangan ini kita banyak banget share watchlist. Tapi yang kayak gini kita nggak masuk ke dalam win rate. Ya teman, patut diinformasikan karena ini merupakan channel resmi kita ya, FTA harian. Dan hari ini kita ada break BOB ya, SCMA di 270-274. Anda lihat rekom kita di jam 11, SCMA belum gerak. Dan ya Anda cek sekarang SCMA close 282. Cukup lumayan gitu ya. Lalu nextnya ada PSKT. Ini seperti yang saya bilang di morning briefing kemarin, kita buyback ulang. Dan ya hari ini juga hit 2-3%. Saya pribadi pun dapat jual di 98 karena menggunakan order booking. Oke ya. Nah, lalu berikutnya buat yang mau download dapat watchlist, silakan di mobile app Anda bisa. Lalu kalau Anda mau join VVIP ada promo, tidak pakai harga ini tapi pakai harga promo. Yang mau silakan join grup free kami, lalu japri ke @staffsilent yang di sini nih. Jadi jangan sampai salah. Waspada yang mengatasnamakan Silent Trader Academy, titip dana, minta transfer duluan dan sebagainya, itu jelas penipuan. Ya, jadi segala iming-iming itu bukan dari kita. Oke. Lalu ini adalah win rate kita selama bulan Maret ya. Dari 1 sampai 18. Ya, ini win rate kita di mana ini ada SOS BP gitu ya. Jadi dan trade dannya tidak kita hitung, stop loss kita tidak hitung TP karena kita benar-benar pure berhasil SOS gitu ya. Jadi total dan TP 21, cut loss kita ada 5. Karena di awal-awal kita sempat kena guyuran market dan ya total win rate kurang lebih segini.
Ya ini adalah simulasi yield porto 12% ya, asumsi kalau beli sama rata 15% per saham kurang lebih harusnya segini. Ya cuman ini jadi patokan aja, nggak secara resmi harus 12% juga. Seperti itu. Oke. Nah, jadi itu kurang lebih aja ya. Lalu buat yang belum join FTAC ya silakan teman-teman bisa tonton videonya, kelas belajar saham ada di channel kita, videonya silahkan ditonton. Dan ya di FTAC kita akan belajar banyak hal, belajar analisa saham dan lain sebagainya. Oke, lalu nextnya kita akan bahas requestan langsung aja gitu ya. Kalau day trade TP 5% cukup ya? Oh iya jelas, ya itu sudah lebih dari cukup. Karena prinsip main harian ya 2-3%, asal kuantitasnya banyak itu udah cukup. Main quantity sebenarnya. Kalau Anda mau sekali long 10% ya better swing, meskipun bukan nggak mungkin one day bisa dapat. Tapi pada prakteknya nanti Anda akan realize, Anda akan nemuin bahwa nggak semudah itu. Oke, lalu nextnya TRJA. Hari ini ARB mungkin wajar ya, karena seperti saya bilang mengejar yang pucuk-pucuk dan pas di resist gini nggak bijak. Ya minimal untuk TRJA ya mungkin bisa main di sekitar sini. Berapa ini? Ini kan dia punya resist ya 550. Ya mungkin nggak harus sentuh pas 550, tapi ada arah ke 550. Ya 550 sampai 520 range-nya di sini. Tapi kadang dia cuma dekat-dekat let's say 560, habis itu dia rebound. Ya ini bisa ditunggu. Nah, ini dia test pullback. Kalau dia kuat ya mungkin dia akan coba swing up lagi naik ke atas. Oke, Pega, Saratoga, GJCO, DKFT. DKFT aja mungkin ya paling terakhir. Untuk DKFT ini emitennya sektornya lagi sideways karena kan penyesuaian juga nih, harga nikel lagi banyak dibanting. Kalau teman-teman tonton ya harga nikel kalau nggak salah di perdagangan kemarin 36.000. Jadi udah normal lah, udah bergerak cukup normal. Dan sebenarnya 36.000 ya kayak harga batu bara 200-300 tuh udah gede banget sebenarnya. Dan DKFT ini sebenarnya ya ada satu hal yang menurut saya cukup interesting, tapi saya pribadi belum bisa dapat data lebih banyak. Dimana kalau kita track selama awal bulan ada satu broker yang akum cukup banyak, dan itu ialah NI. Bahkan ada CP juga di harga atas. Saya nggak tahu CP-nya udah exit atau belum ya, karena nggak terlihat broker summary-nya, tapi saya rasa masih pegang. Jadi ada NI yang bahkan per detik minggu lalu kemarin dia sendiri yang akum sebesar 130.000 rata-rata. Jadi terlihat mereka NI dia sedang akumulasi. Saya nggak tahu tujuannya untuk apa. Cuman mungkin mereka nunggu momentum nikel digoreng gitu ya. Mereka nunggu momentum nikel digoreng dan mereka bisa TP. Karena 130.000 ini nggak bisa dijual dalam waktu cepat, apalagi di KFT ya bid offernya 5.000 sampai 10.000. Jadi minimal dia butuh 13 lantai. Dan ya ketika dia mau jual pasti dia harus ngegerakin minimal ya let's say 5%. Cuman ya mungkin momentumnya kita belum tahu kapan. Disclaimer on ya. Tapi overall asal dia bertahan di atas EMA 200 saya rasa masih ada peluang. Ya, 128. Oke, 128 132-an. Ini angka 13118 ini angka wajib lah yang nggak boleh dijebol untuk DKFT. Jadi udah cukup low risk yang mau coba dan yakin dengan DKFT. Lalu nextnya Om, tolong Seger. Ini Seger juga positioningnya udah agak di pucuk ya, meskipun bukan nggak mungkin dia bisa naik lagi lebih kenceng, tapi menurut saya kita harus sedikit berhati-hati kalau posisinya di atas. Ya kuncinya sebenarnya dia garis merah ya. Jadi 2100 ini angka yang nggak boleh jebol. Kalau sampai jebol saya rasa akan cukup dalam, nanti koreksinya bisa di bawah 2000. Di atas itu selagi dicoba komitmen dia bisa balik ke arah 2400 2500 secara swing. Lalu next Om ini nanya ADMR. Oke. Ya ADMR kemarin coba breakout kembali lanjut all time high. Sektornya mineral juga masih oke. Dari IPO dia juga super strong. Ya tinggal kita maintain apakah dia bisa bertahan di atas 1800 atau enggak. Ya kalau bisa dia akan still lanjut. Kuncinya di sini. Ya di garis merah ini. Nah, mau tahu kenapa sih garis merah ini kok
sangat powerful. Nah itu di FTAC kita ngajarin ya, jadi sesimpel melihat garis itu udah sangat membantu kita dalam analisa. Oke ya, lalu nextnya kayaknya beda nasib antara MLPL. Oh iya, karena seperti yang saya bilang MPPA mungkin karena dia basis sektornya adalah kalau MLPL kan sebagai induk kan dia udah terkategori dari sebagai sektor teknologi ya, sedangkan MPPA ya pure dia masih supermarket gitu ya, masih dalam ruang lingkup retail yang mana secara siklus diuntungkan gitu ya dengan ada yang namanya siklus lebaran. Secara teori dasar seperti itu. Lalu secara price action ya memang MPPA sudah breakout. Nah seperti yang saya bilang lagi, cepat atau lambat kalau MPPA-nya still breakout, hanya tinggal menunggu MLPL. Cuman mungkin yang harus di-clearkan MLPL mungkin menunggu reg isunya selesai. Ya karena kan dia habis ngelakuin reg isu gitu ya, dia habis ngelakuin reg isu, trading startnya besok tanggal 22, trading end di tanggal 28. Ya, jadi bisa di antara periode itu ya, dari minggu ini sampai Senin depan, atau ya setelah periode trading dan tebus reg-nya selesai, R-nya selesai, mungkin bisa bergerak. Seperti itu. Ya secara teknikal sih 250 angka wajib kalau mau tembus lebih kencang. PKPK lagi mode falling wedge gak? Karena ini emiten gorengan ya, saya nggak nemu yang presisi ya, karena chartnya agak sedikit unik. Kalau mau kita tarik presisi garis agak nggak pas dan agak maksa sebenarnya ya. Tapi kalau mau saya coba tarik secara presisi ya dia lagi buat flag sih. Ya cuma yang jadi harus concern, ingat ya, kadang trader itu salah membedakan. Ya oke, dia bilang falling wedge, memang arahnya ke bawah. Cuman dia nggak sadar bahwa falling wedge atau dia punya flag yang Anda bilang atau para trader-trader itu bilang udah tembus support. Ya jadi dia tunggu hold terus nih. Oh dia makin mengerucut tapi kita hold terus sampai bawah. Itu juga nggak tepat. Ya dan di sini terlihat PKPK jebol di 190-an. Dan kalau nggak salah ya, saya dulu PKPK juga udah pernah bilang bahwasanya ini 200 angka kunci psikologis. Dan next saya sebenarnya di 190. Dan ya kalau dia nggak bisa balik, let's say di 190 ke atas ya, perlahan akan cicil turun. Kecuali ya kalau Lord sebelah beliau mau goreng, beliau memutuskan goreng PKPK, mungkin chartnya jadi arah. Tapi terlepas dari itu pasti arahnya cepat lambat ke bawah. Karena ini udah patah. Ya, dia udah udah dead cross, moving average-nya juga sudah dead cross. Harga price di bawah harga candle di bawah moving average, jadi ya arahnya ke bawah. Oke, lalu nextnya MPPX for swing. Oh, kita MPPX sudah dari 1000 dan ya masih kawal kita. Next target 1200. Ya kalau mau swing sekarang harusnya beli pas konsolidasi di sini dengan batas 1080. Ya kalau mau beli saran saya di bawah 1150. Pokoknya target ada di 1200 ya. Batas 1080. Ya sisanya Anda atur lah. Masih oke. Nanoway apa underwriter jualan om? Gile amat. Coba kita cek ya. Nggak kelihatan. Saya nggak tahu nih Nano ini underwriter siapa ya. Nggak kelihatan sih ya. Mungkin bisa chat di grup free kita aja ya, bisa dikasih datanya. Technical BBKP momentumnya nggak ada momentum pun lelet ya. Maybe kalau mau gerak kayak Amar, mungkinnya Amar BGTG atau ya BBYB ya, mungkin agak sedikit lebih enak pergerakannya ya. Dan untuk BBKP belum ada, volume juga masih kecil banget, nggak ada arah, candle imut-imut kecil-kecil menandakan ketidakpastian gitu ya. Jadi nggak rekomen, tapi kalau mau ya batas stop loss 228. Ya cicil aja pelan-pelan 240, 230 gitu ya, stop loss 228. Nextnya BRMS hampir HRB, tapi saya rasa ini koreksi yang cukup sehat sebenarnya. Ya dan kalau teman-teman yakin untuk beli ya, mungkin sebenarnya di 194 ke bawah ini udah best di sini ya.
pas banget di dia punya correction ini udah bestnya. Jadi 190-an lah ini udah oke, lepas ya SOS bisa di 200-an ke atas. Menurut saya correction ya belinya pas sekarang, jangan beli pas di 220. Kurang tepat gitu ya. Lalu nextnya Agi, positioning masih sideways, nggak ada perubahan. Cuma yang jadi concern ini moving average 200 udah dijebol ya. Ini di beberapa case jadi sinyal yang kurang bagus. Dan di beberapa case juga arahnya justru malah breakdown. Jadi watch out. Ada di 1365 last defense. Ya kalau jebol bye-bye. Lalu nextnya good. Ini juga saya nggak tahu repo atau bukan ya. Dia habis stock split ya. Good Garuda Food. Support jelas ada di sekitar 480 nih, support wajib ya. Kalau secara teknikal sih dia sebenarnya harus bisa bertahan di sini ya, bertahan di atas 545 ya, kurang lebih ya, bisa bertahan di atas 545 kalau mau lanjut gitu, atau minimal di psikologis 500 ya. Overall masih sideways sih, untuk good overall masih sideways. SMNT saya udah no comment dengan emiten ini, cuman ya saya remind aja buat terutama bagi yang basic tradingnya, basic analisanya belum cukup oke, hindari dulu ya. Kalau mau beli ya disiplin lah minimal, karena Anda beli di area angka-angka ini, Anda beli di area yang cukup risk ya, cukup besar resikonya untuk terkena bantingan. Meskipun kalau Anda review flashback ke belakang, wah kayaknya enak ya, candle-nya naik satu candle. Ya sisanya it's your choice ya. Pilih sesuai keyakinan masing-masing. Cuman saran saya sih jangan dipaksa. Nextnya RALS, ada arah pullback, potensi banget dia akan pullback di sekitar 700-an. Ya ini siklus, jadi kalau dia sampai balik gitu ya, let's say di berapa ya, di 680 ya. Sekarang ada support di 680, 670. Nah kalau sampai dia balik ke angka ini, dia akan kembali sideways. Karena mau bagaimanapun sebenarnya sektor retail selama pandemik ini belum recover banget ya, belum recover banget. Cuman karena siklus aja. Kebetulan kita RALS juga beberapa waktu yang lalu, kalau Anda cek win rate kita, ini kita RALS ya capai TP2 gitu ya. MPMX OTW TP2, TP3 di 1200 ya. MPMX ini TP yang kedua gitu ya, kita cicil, abis itu kita lepas kawal. Jadi sebenarnya kita udah nge-swing, dan ya itulah gunanya grup yang lebih intens. Cuman batas di 680 ya. Oke, lalu nextnya ISSP dan APLI. Oh APLI ya, APLI sama kayaknya nggak liquid gak sih. ISSP chartnya jadi abu-abu ya. LK-nya belum keluar juga setahu saya, dan ya mungkin karena orang sudah berekspektasi LK-nya bagus, jadi ya mungkin udah terprice in. Cuman menurut saya nih ada kemungkinan dia masih peluang untuk up. Cuman yang jadi concern memang di sekitar 390 ini harus jadi kunci, 390 400. Karena kalau mau kita perhatikan ya secara outlook yang lebih besar, bukan nggak mungkin dia akan buat inverted di sini. Meskipun kalau perlu Anda ketahui, inverted ini punya dua fungsi. Sebagai reversal, inverted ini juga sometimes ditemukan sebagai bullish continuation. Jadi beda bullish continuation dengan reversal ya. Dan sometimes inverted head and shoulders atau INHS atau head and shoulders, selain menjadi reversal bisa juga sebagai continuation pattern ya. Nah kalau kayak flag, kalau kayak pattern itu biasanya 99% hanya sebagai continuation ya. Double top, double bottom biasanya sebagai reversal. Nah cuman kalau kayak cup and handle or maybe inverted, sometimes ditemukan di continuation ya, meskipun dia powerful juga di reversal trend. Nah ini itu di STHC nanti belajar banyak lah. Dan kalau itu terjadi ya dia harus bertahan di 390 400. Ini kuncinya aja. Kalau ini patah ya patternnya gagal dan mungkin akan main di bawah. Dan overall garis besar dia masih sideways ya. Kalau mau kita bedah weekly monthly dia lagi sideways.
Dan bukan nggak mungkin monthly-nya dia akan istirahat dulu karena seperti yang sudah kita lihat udah naiknya cukup signifikan. Seperti itu. Oke. Lalu nextnya terakhir ada APLI. No comment ya, ini nggak liquid nih. Kenapa Anda beli emiten kayak gini? Saya nggak tahu. Jadi kita skip dulu. Oke, jadi saya rasa cukup requestannya. Tadi ada beberapa emiten yang menarik sebenarnya untuk kita bisa perhatikan. Ya tergantung Anda jeli untuk nontonnya atau enggak. So saya rasa cukup. Good luck, salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.